Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani, para santri Raudhatul Talibin di bawah asuhan Guru Mu'ti, sahabat saya, Guru Mu'ti, mata'anallah bituli hayatihi syarifah ma'asihah wal afiyah bi ta'atillah wa ta'ati rasulih, dan semua para dewan guru pondok pesantren Raudhatul Talibin, para santri, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam salah satu nasihat guru mulia kita Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan, alladzina ya'taqiduna fi syuyukhi katsir. Murid itu yang punya i'tiqad kuat dengan gurunya banyak. Alladzina ya'taqiduna fi syuyukh katsir. Murid yang punya i'tiqad dengan gurunya itu banyak. Punya i'tiqad gurunya wali. I'tiqad itu keyakinan. Murid yang punya keyakinan kepada gurunya bahwa gurunya alim, waliullah, gurunya min ahli sir, gurunya min ahli ma'rifah billah, banyak. Walakin alladzina yuhibbunahu qalil. Tapi murid yang cinta dengan gurunya sedikit. Murid yang punya i'tiqad dengan gurunya banyak. Walladzina yuhibbunahu qalil. Tapi yang cinta dengan gurunya sedikit. Nah, timbul pertanyaan kita, memangnya apa perbedaan Habib antara i'tiqad dengan mahabbah? Perbedaannya apa antara i'tiqad dengan mahabbah, antara keyakinan dengan cinta? Dia mengatakan al-mahabbah la bi mujarradil maili wala bi mujarradit ta'zim. Karena cinta mahabbah itu tidak hanya sekedar adanya kecondongan hati kepada guru, tidak hanya ada kecondongan ta'zimnya kepada guru, tidak hanya itu. La bi mujarradil maili wat ta'zim. Tidak hanya punya kecondongan mail, kecondongan hati, condong cintanya kepada guru, enggak hanya itu. Saya cinta dengan Guru Mu'ti, enggak hanya itu. Saya ta'zim dengan Guru Mu'ti, enggak hanya itu. Ya, wa ta'til mahabbah minin ghirasi ma'na idrak. Tapi makna mahabbah itu semacam tanaman yang ditanamkan ke dalam hati seorang murid, tahu bahwa gurunya itu adalah gurunya. Gurunya itu adalah gerbang antara dia dengan Rasulullah. Itu yang dinamakan dengan mahabbah. Jadi kadang-kadang ada itu idrak makna mahabbah. Annahu minnatun minallahi wa annahu babun ila Rasulillahi wa ilallahi ta'ala. Dia tahu bahwa idrak, punya pengetahuan kuat bahwa sang guru itu minnah. Guru itu minnah. Guru itu anugerah dari Allah. Minnah minallah. Wa annahu babun ila Rasulillahi wa ilahi ta'ala. Dan guru itu adalah pintumu menuju Rasulullah dan menuju pintumu kepada Allah. Jadi makna mahabbah ada idrak ke sana. Fatasiru al-mahabbah fiha makna ra'si sami tarji ila juz'i min mahabbati dzatil aliyah. Sehingga kemudian ketika kalau murid itu sudah punya mahabbah kepada gurunya, pasti murid itu cinta dengan Allah. Kalau hanya sekedar i'tiqad gak bisa. Jadi mahabbah ini di atasnya i'tiqad ternyata. Di atasnya mahabbah apa? Intiwa. Menyatunya seorang murid dengan guru. Itu namanya mahabbah. Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, datuknya Ustadz Umar yang pernah ngisi di tempat ini. Datuknya Habib Umar bin Husain As-Segaf Solo. Habib Ali bin Abdullah As-Segaf itu
pergi ke Surat, India sana. Sampai di India, di Surat, daerah namanya kecamatan Surat, India. Sampai di Hindia, di Hyderabad, daerah kecamatan Surat di India sana. Dia bertemu dengan gurunya bernama Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Waktu Habib Ali bin Abdullah As-Segaf itu dia duduk di bawah pintu rumahnya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus di India sana. Hidupnya di India Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Muridnya namanya Ali bin Abdullah As-Segaf. Gurunya sama, Ali bin Abdullah Al-Idrus. Kalau di sini Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus ada di Martapura ya. Satu kali waktu Habib Ali bin Abdullah As-Segaf ini datang ke India, ke Surat India. Sampai di India situ dia ditunjukkan mana rumahnya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Oh, di sana, di desa sana. Ditunjukkan. Sampai dari Hadramaut loh ini. Dari Hadramaut Yaman menuju ke India. Dulu nggak ada pesawat. Naiknya naik kapal perahu biasa. Sambung. Sampai di India ditunjukkan rumahnya gurunya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Sampai di bawah rumahnya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, dia ketuk pintu. Assalamualaikum guru. Habib Ali, guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib Ali, siapa itu di bawah? Tanya, siapa itu di bawah? Anak Ali bin Abdullah As-Segaf dari Sewon, Hadramaut. Kata Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, biarkan anak itu ada di bawah. Jangan digubris, jangan dipedulikan, jangan diajak bicara. Biarkan. Tunggu di panas terik matahari. Hampir 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tidak bergeming, tidak berubah, tidak pindah tempat, tidak. Terus kata Habib Ali bin Abdullah Idrus, bilang sama anak itu yang di bawah rumah itu, bilang sama dia, suruh datang ke tempat Syekh Fulan. Bertemu dengan saya di rumahnya Syekh Fulan. Lalu yang pemilik rumah mengatakan, wahai Habib Ali bin Abdullah Segaf, masih muda Habib Ali, kamu disuruh bertemu dengan gurumu Ali bin Abdullah Al-Idrus di rumahnya Fulan bin Fulan. Baik, oke, siap, saya akan berangkat ke sana. Berangkat, jalan. Sementara gurunya datang ke tempatnya satu orang, sampai di tempat satu orang makan lagi gurunya. Maka sana air koboannya itu, air cucian tangannya, karena habis makan cuci tangan dia. Air cucian tangannya, kata Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, tuangkan air cucian tangan ini ke atas kepala anak yang duduk di bawah itu. Kata yang punya rumah, Habib nggak berani, ini anaknya orang alim, dia datang dari Hadramaut, capek-capek dia datang ke India, masa akan dituangkan air cucian tangan? Tuangkan cucian tangannya, tumpahkan di atas kepalanya. Jangan, Habib gak berani. Mana cucian tangan? Ini dituangkan. Ya. Nah. Ketika dituangkan air cucian tangan tadi basah semua. Kena cucian tangan, air cucian tangan, bekas cucian tangan gurunya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Lalu turun Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus bertemu dengan muridnya ini, Ali bin Abdullah Segaf. Wahai Ali bin Abdullah Segaf, lebih guru, bagaimana ketika kau saya tuangkan cucian tangan saya punya di atas kepalamu itu? Dia katakan, setiap satu tetesnya menambah rasa cinta saya kepada kamu. Gak berubah cintanya. Itu namanya murid. Bukan lagi i'tiqad, mahabbah. Bukan lagi mahabbah, muntawi, menyatu dengan gurunya. Sahabil Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, kalau duduk dengan gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ketika ditanya oleh orang, wahai Ali, siapa sebelah kanan gurumu? Wallahu a'lam. Siapa sebelah kiri gurumu? Wallahu a'lam. Yang duduk di sebelahmu siapa wahai Ali? Wallahu a'lam. Yang duduk di sebelah kirimu siapa wahai Ali? Wallahu a'lam. Lalu yang kau lihat siapa? Yang saya lihat guru saya, Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang lain tidak. Ini namanya muntawi. Mahabbahnya sudah di atas. Sahabat itu dengan Nabi Muhammad begitu, intiwa. Mahabbah, sohbah, akidah. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidi Al-Habib Umar, bahwa
Ya alladzina ya'taqiduna fi syuyukhi katsir walladzina yuhibbunahu qalil. Yang cinta sedikit, yang i'tiqad banyak. Zaman kayak sekarang ini, kalau ada Rasulullah di tempat ini, duduk Nabi Muhammad di tempat ini, lalu Rasul mengatakan, wahai para umatku, wahai para santri, wahai tulabul ilm, kalian mau mati tidak membela aku, perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian pasti akan mengatakan, kita pasti akan mengatakan, saya i'tiqad kuat Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, manusia termulia di dunia dan akhirat, Rasulullah. Tapi kalau untuk urusan mati hatta buat Nabi Muhammad, nanti dulu, tak tanya sama ibu saya dulu. Kalau sahabat tanpa tedeng aling-aling, langsung datang, siap. Jadi kalau kita berguru dengan guru Mu'ti, itu nggak usah mendengarkan apapun, satu komando, satu suara, apa yang diperintahkan oleh beliau dan diperintahkan oleh guru-guru di bawah beliau, sam'an wa ta'ah, hubban wa karamah. Itu yang pertama nasihatnya. Nasihat yang kedua disebutkan, idza sahha mashhaduhu fil kauni yasirul kaunu kazzujajah. Kata Al Habib Umar, kalau seseorang itu masyhadnya terhadap sesuatu itu, masyhadnya terhadap sang pencipta kaun, seperti ginilah contoh yang paling saya mudahkan saja. Kalau kita punya kekuatan masyhad, al-madad ala qadril masyhad, pertolongan Allah itu tergantung daripada cara pandang kita. Uluran rahmatnya Allah itu akan turun kepada kita tergantung bagaimana cara kita memandang. Kalau kita punya masyhad dengan guru kita, guru Mu'ti, pandangan yang kuat, masyhad yang kuat, kita punya persaksian yang kuat kepada beliau, maka insya Allah kita akan lihat alam kaun ini seperti kaca. Artinya kita akan melihat sesuatu yang akan terjadi besok itu jelas. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat jangan jauh-jauh Rasulullah, kita lihat ulama-ulama kita lihat guru sekumpul, kita lihat Datuk Kalampian, kita lihat Habib Anis, kita lihat Habib Umar, kita lihat Habib Hasan, Habib Salim, Abu Ya Maliki. Mereka ini, apakah mereka bersih dari caci maki? Dicaci, dimaki, mereka difitnah, dikata-katai macam-macam mereka. Habib Umar ini dikatai macam-macam. Saya pernah menyaksikan Habib itu pernah ceramah ada di Musholla Al-Kisah di Hadramaut, di Tarim sana. Saya berguru dengan beliau 4 tahun. Dimaki-maki Habib Umar itu oleh salah seorang yang tidak suka dengan Habib Umar. Dimaki-maki Habib itu. Itu orang-orang, kalau satu Musholla Kisah itu yang hadir kira-kira 5.000 orang. Kalau mereka itu bangun, habis orang ini. Habib tinggal mengatakan bangun, pukul orang itu, habis. Besok ditahlilkan orang itu. 5.000 orang ngantem semua itu. Ya bonyok, hidungnya bisa pindah ke belakang. Habib tidak begitu. Caranya Rasul. Apa? Bagaimana Habib itu? Biarkan. Dimaki-maki Habib. Jangan kalian percaya dengan orang itu. Biarkan. Jangan bergeming. Dengarkan nasihatnya. Allah. Dengarkan nasihatnya. Yep, Habib. Dengarkan nasihatnya. Maki-maki Habib. Tak, 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 tak. Senyum Habib. Lapang hatinya. Ya enggak? Setelah itu apa? Didatangi oleh Habib Umar, jabat tangan. Saya minta maaf kalau sampai saya nyakitkan hatimu hingga kau marah-marah di depan ini. Ini di depan muridnya loh, di depan jamaahnya, malam Jumat, 5.000 orang yang hadir. Anda bisa lihat kalau di YouTube. Setiap malam Jumat di Darul Kisah, Musholla Kisah di Darul Mustafa, dihadiri oleh sekian banyak kaum muslimin dari semua daerah di Hadramaut sana untuk menghadiri pembacaan Maulid Dia Ulama karangan Habib Umar. Itu Habib kemudian jabat tangan sama orang tersebut. Satu kali waktu itu jabat tangan sama orang tadi itu, dicium tangannya.
Katanya orang ini, jangan ya Umar, jangan cium tangan saya punya tangan. Tidak, saya masih muda, kamu lebih tua. Saya masih muda. Umur saya barangkali mungkin sederajat sama umurnya kau punya anak. Lalu orang ini mengatakan, ya Umar jangan saya dihormati seperti ini. Saya tidak hormat. Saya diajari oleh guru saya untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Karena saya minta maaf. Kalau saya berbuat salah, saya adalah anak muda yang patut dinasihati. Kata orang ini mengatakan, ya Umar, saya punya anak 5, satu pun dari anak saya nggak ada yang cium tangan saya. Adapun kamu yang saya caci maki di depan khalayak banyak begini, justru kamu menunjukkan akhlakmu. Kau cium tangan saya. Kau belajar akhlak dari mana? Dari ayah saya. Ayahku dari ayahnya. Ayahnya dari ayahnya sampai Nabi Muhammad. Itu namanya adalah al-mashhad. Yang saya tanyakan bukan, saya tidak bingung lihat akhlaknya Habib Umar itu. Tapi yang saya pertanyakan adalah senyumnya Habib ketika Habib itu dimaki-maki. Apa yang terjadi? Ternyata cara pandangnya Habib Umar beda dengan cara pandang saya. Cara pandangnya Habib Umar bin Hafid, dia mengatakan apa? Orang ini pasti akan jadi orang baik. Kalau sampai saya marah, apa yang terjadi ya orang tersebut? Saya senyum karena saya bisa mengetahui yang terjadi pada diri orang ini, dia adalah orang yang baik. Lah, makanya aulianya Allah. Sekarang saya mau bertanya, orang yang paling banyak senyum siapa? Rasulullah. Orang yang paling banyak senyum itu Rasulullah. Sayyidun dhihkuhut tabassumu wal masyul huwaina wa nawmuhul ighfa'u. Orang yang paling banyak senyum itu Nabi Muhammad. Tapi orang yang paling banyak pikiran kepada umatnya siapa? Ya Nabi Muhammad. Hakikatnya orang kalau banyak pikiran tentang permasalahan umat adalah gak banyak senyum. Ternyata kenapa? Masyhadnya Nabi Muhammad terhadap umatnya luas. Sehingga dia bisa melihat umatnya seperti kaca. Dia lihat sekarang ini nggak nikmat, tapi nanti besok ada kenikmatan. Itu yang dinamakan adalah yasirul kaunu kazzujajah yara ma wara'ahu min atharil gudrah. Karena Allah Ta'ala ini memiliki satu skenario. Apa yang kita minta itu oleh Allah Ta'ala tidak dikabulkannya menurut kehendaknya. Contoh, ya Rabb, ya Allah, saya minta mobil Innova. Sama Allah nggak dikasih mobil Innova. Dikasihnya apa sama Allah Ta'ala? Dikasihnya sama Allah Ta'ala adalah pit kebu, pit ontel, sepeda genjot. Apa yang terjadi ini? Nah, dulu tuh ada anak muda. Anak muda ini minta setiap hari kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Yang saya minta adalah pendamping hidup yang solehah, istri yang solehah. Saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta jadi malaikat. Saya nggak minta ada di dalam surga. Saya nggak minta jadi orang kaya. Saya nggak minta apa-apa. Saya minta pendamping hidup yang solehah, istri yang solehah, yang bisa membimbing saya ke jalan Allah. Ya Rabb, tiap hari doanya itu. Kalau sholat sama ibunya, ibunya suruh doa itu. Dia sholat di masjid, ya Allah, pendamping solehah. Tahajud, ya Allah, pendamping solehah. Setiap kali sholat, selesai sholat, doanya adalah minta pendamping solehah, istri yang solehah. Lama kelamaan setelah 40 hari dia doa, tidak berhenti doa. Satu kali waktu dia keluar sebagaimana biasa aktivitas, dia jalan kaki. Begitu dia jalan, tanpa sengaja kakinya, sepatunya dia itu menginjak anaknya anjing. Sambil ini pemuda kemudian bersiul begitu, injek kakinya anjing. Namanya anaknya anjing, begitu diinjek jerit anaknya, manggil induknya, manggil ibunya. Ibunya datang mengejar itu pemuda. Maka orang satu pasar mengatakan, wahai pemuda, wahai Hasan, itu adalah anjing yang rabies, anjing gila, penggigit, bahaya ini. Lari cepat, lari anak itu.
Begitu dia lari, tunggang langgang lari, namanya larinya orang sama larinya anjing, cepetan larinya anjing. Hingga akhirnya kemudian di mana pemuda tersebut tersandung dengan sebuah batu, jatuh terpelanting jatuh, hingga anjing itu kemudian menggigit kakinya pemuda tadi. Digigitnya itu sama anjing, nggak dilepas-lepas. Pemuda itu mengatakan, ya Allah, kenapa saya digigit anjing, ya Allah? Saya akan minta pendamping, bukan anjing. Saya minta istri, ya Allah, bukan gigitan. Ya Allah, kenapa ini, ya Allah? Apa yang terjadi? Apa yang diminta oleh hamba itu? Allah Ta'ala sudah punya skenario. Allah ingin mengabulkan, tapi dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Sebab kalau seorang hamba sudah mengangkat tangannya, pantang Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doanya. Hamba itu kalau sudah mengangkat tangannya, pertanda bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan serta-merta orang yang ada di pasar itu membawa itu pemuda ke rumah sakit. Ini kejadian nyata, bukan dongeng. Akhirnya kemudian dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dirawat oleh seorang dokter dan didampingi oleh seorang suster, di mana ibu pemuda ini didampingi oleh ibunya. Nak, bangun nak, minum obatnya dulu. Datang suster, meramu obatnya, meracik obatnya, diberikan kepada ibunya. Bu, berikan kepada anaknya, semoga lekas sembuh. Hari besok, Bu, ini berikan obatnya buat anaknya, semoga lekas sembuh. Hari ketiga, Bu, sampai seminggu. Anaknya kemudian bertanda tanya, Bu, itu suster kan perempuan? Iya. Kulitnya langsat, kuning, matanya bagus, hidungnya itu seperti alif, mulutnya seperti huruf mim, tingginya itu semeter tidak sampai, semampai. Ini, ya Allah Bu, berjilbab, solehah. Bu, ditanyakan Bu, ada yang punya enggak dia? Dasar pemuda ini. Kata ibunya, iya nak, tapi dia suster. Apa yang penting dia muslimah Bu, pakai jilbab, pasti muslim dia. Tanya ibu, Dek, kok tiap hari kesini suster? Apa enggak punya suami? Enggak punya Bu, saya belum nikah. Oh Bu, belum nikah kan Bu? Kalau dia buat saya kan cocok Bu. Kamu ini, kata ibunya, macem-macem pemikirannya. Akhirnya kemudian singkat cerita dinikahkan. Nikah akhirnya. Dirawat tiap hari sama istrinya ini, mandi, diandukin, ya enggak, makan, disuapin, kayak bayi, tidur diselimutin, ya enggak. Mau mandi disiapkan air panasnya, hingga akhirnya kemudian sang pemuda itu kalau tahajud doa sama Allah, ya Allah, kalau begini ya Allah, gigitkan anjing lagi tidak apa-apa, supaya saya dapat pendamping-pendamping yang solehah yang sama. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, artinya Allah ingin mengkabulkan doa hambanya, tapi dengan cara harus seperti ini. Dia akan dipertemukan dengan seorang wanita solehah, tapi melalui gigitan seekor anjing. Artinya ikhwani, bahwa segala sesuatu masyhad ini atau segala macam apa yang kita pandang ini pasti semua oleh Allah Ta'ala sudah diskenario di bawah kudrahnya Allah, di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza takhayyal insanun, kata Habib Umar, idza takhayyala insanun annahu min ahli sirri wal maqamat li'annahu yatakallam fil maqamati faqad idda'a bila bayyinah. Seorang murid itu kalau hanya mengkhayal bahwa dia adalah ahlil maqam, saya alim, saya wali Allah, saya ahlus sir, saya orang istimewa, kata Habib, li'annahu yatakallam fil maqamat, dia berani berbicara tentang urusan terminalnya wali Allah, stasiunnya wali Allah, padahal dia bukan siapa-siapa. Faqad idda'a bila bayyinah, faqad idda'a bila bayyinah faghtarra bi bid'atin hayyinah.
Kata Habib Umar, maka orang ini sama dengan pengakuan dirinya adalah orang alim, waliullah, ahli sir, ahli maqam, tapi tanpa bukti. Bila bayinah, nggak ada buktinya. Anda ingin jadi orang alim, ya harus belajar. Jadikan, katanya beliau mengatakan, idza tajidul murtabit fa amruhu mundabit. Seorang murid itu kalau sudah punya ikatan, maka perkaranya akan disempurnakan oleh Allah. Ikatanmu kepada Nabi Muhammad gak bisa langsung. Lewat siapa? Lewat guru muti. Guru muti gak mungkin jadi guru muti kalau gak punya ikatan kepada guru sekumpul. Guru sekumpul gak mungkin jadi guru sekumpul kalau gak punya ikatan dengan guru-gurunya. Syekh Amin Kurdi, Kiai Yasin Fadani, Abu Ya'alwi Al-Maliki, dan lain sebagainya. Itu punya guru dan guru abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min abaki ramin wa auladi musalsalatan minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hamadi. Punya silsilah dalam pengambilan akhdul ilm, punya silsilah. Nah, sekelumit dan sedikit ini insyaallah bermanfaat buat diri pribadi Al-Faqir insyaallah, dan untuk siraman rohani buat para santri Raudhatul Talibin insyaallah. Dalam kesempatan lain, dalam insyaallah dalam fursah ukhra, dalam insyaallah pertemuan yang dalam Allah Ta'ala berikan kesehatan dan afiat kepada beliau guru mu'ti dan para asatid yang ada di tempat ini, serta Allah Ta'ala berikan kesempatan buat kita semuanya untuk bisa menyelenggarakan taklim kitab Dalilut Talibin. Ya, saya bahasakan taklim kitab Dalilut Talibin. Ini kitab bukan saya yang nulis, tapi saya hanya sekedar mengumpulkan. Kitab ini saya kumpulkan sengaja dari beberapa pembahasan-pembahasan yang pernah saya catat dari sekelumit ceramah-ceramah dan pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari maha-maha guru saya. Dari maha-maha guru yang ada di Hadramaut, di Makkah ataupun di Madinah ataupun yang ada di Indonesia, saya catat pembahasan mereka yang sifatnya umum. Sifatnya adalah umum. Nanti adalah pembahasan yang kedua, kitab namanya bukan Dalilut Talibin, namanya Tarwihul Bal fi Tashihil Af'ali wal Maqal. Itu pembahasan agak sedikit lebih berat karena adalah sasarannya untuk santri. Tapi kalau Dalilut Talibin sasarannya adalah untuk orang-orang umum. Karena pembahasannya adalah sifatnya adalah umum, seperti adab makan, adab minum, adab rumah tangga, adab bermuasyarah kepada masyarakat, adab bergaul dengan masyarakat, adab bergaul dengan guru, adab bergaul dengan alim, adab bergaul dengan pejabat, adab bergaul dengan orang tua. Bagaimana caranya memegang muruah? Seorang santri disebutkan di sini, seorang santri tidak boleh dia kemudian menghilangkan muruah. Apa itu muruah? Muruah itu takhallugul mar'i bi khuluqi amsalihi min abna'i asrihi. Itu di halaman 36. Al-muruah, apa makna muruah? Definisi muruah itu apa? Definisi muruah itu hiya takhallugul mar'i bi khuluqi amsalihi min abna'i asrihi mimman yura'i manahij syar'i wa adabahu fi zamanihi wa makanihi. Itu definisi daripada muruah. Kalau katanya orang Jawa, marwah. Marwah, kehormatan. Artinya muruah itu kehormatan. Tapi definisinya apa? Takhallugul mar'i, berakhlaknya seseorang, bi khuluqi amsalihi, dengan akhlaknya orang-orang yang semisalnya, min abna'i asrihi, di zamannya, dari orang-orang yang ada di zamannya, mimman, dari orang-orang, yura'i, yang memperhatikan, manahij, jalan atau metode, asy-syar'i, syariat, wa adabahu, dan adabnya syariat, fi zamanihi, di waktunya, di zamannya, wa makanihi, dan tempatnya. Saya katakan bi khuluqi amsalihi min abna'i asrihi, berakhlak seperti akhlak orang yang semisalnya yang ada di zamannya. Seperti kita, santri ini harus berakhlak seperti santri. Gak boleh santri berakhlak seperti preman, gak boleh. Karena ada sendiri akhlaknya preman, ada. Akhlaknya preman ada. Akhlaknya preman apa? Berkata kotor. Itu namanya akhlak su'ul akhlak, namanya akhlak yang jelek.
Tapi akhlaknya santri apa? Bi khuluqi amsalihi, apa? Pakai pakaiannya baju koko, baju piyama, sarungan, harus pakai kopiah. Min abna'i asrihi. Kalau ada santri yang pakai imamah bagaimana Ustaz? Ada kelebihan. Anda nggak boleh su'udzon. Itu orang suka soleh, sok soleh, sok alim, sok wali Allah, nggak boleh. Harus husnudzon sama orang. Harus sangka baik sama orang. Barangkali dia lebih punya kelebihan ilmu daripada kamu. Mimman yura'i manahija syar'i wa adabahu fi zamanihi wa makanihi. Tentunya orang-orang yang punya manhaj. Punya manhaj itu apa? Punya metode dia, punya prinsip. Prinsip syariatnya dia pegang. Anda sebagai santri, prinsip saya sebagai santri apa? Ya harus pakai baju yang benar. Gak boleh santri pakai bajunya namanya dagadu. Santri pakai bajunya, pakai kuncirnya panjang begini, dikuncir begini, pakai wortel di atasnya. Gak boleh. Santri pakai kendaraan rang. Bukan santri. Namanya anak jalanan. Santri nggak boleh begitu. Jadi bi khuluqi amsalihi min abna'i asrihi mimman yura'i manahij syar'i. Maka dikatakan fal aklu fis suq wal mashyu makshufar ra's. Makan di pasar, berjalan di jalan raya tanpa menggunakan alas apa itu namanya, tutup kepala. Wa qublatu zaujatin wa amatin bi hadratin nas. Mencium istrinya di depan orang. Cium istrinya, halal istrinya kan? Tapi istrinya dia cium di depan orang. Atau dia kemudian istrinya dulang dia, menyuapin dia bubur atau nasi goreng di depan orang. Mas, sayang, nyuapin anggur, sayang. Ya enggak, cium istrinya di depan orang. Atau walubsu golan suwatin haitsu la ya'tad, memakai yang namanya kopiah atau songkok kepala, songkok yang tidak biasa dipakai oleh para santri atau kita orang Indonesia. Wa ikbabun ala la'ibi syatranj, atau gemar untuk main catur. Ikbab, lihai, cermat. Wah, kalau main catur 5 menit langsung orang gol, mesti kalah sama dia. Au ghina'in au sama'ihi wa ghairu dzalika mimma yusqitul muru'ah, atau nyanyian. Sekarang kayak nyanyian kan banyak. Kuj hotahe, janganlah kau tinggalkan diriku sendirian, aku tidur malam ini sendirian, cuci sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Ya mandi sendiri, mau sama siapa mandinya? Sholat sendiri, ya sholat tidak boleh sendiri, jamaah mestinya. Ghina, nyanyian yang tidak ada artinya. Au sama'ihi, mendengarkan nyanyian dan lain sebagainya. Mimma yusqitul muru'ah, yang bisa merendahkan atau menjatuhkan marwah kita, merendahkan, menjatuhkan kehormatan sebagai kita sebagai seorang muslim. Fi jami'i hadhihi suwar kama marrat tanbihu alaihi fi syar'i, sebagaimana yang pernah juga disebutkan dalam kitab At-Tanbih, ya, karangan Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi itu At-Tanbih, di dalam pembahasan hukum syariatnya, bahwa kalau orang sudah melanggar muruahnya berarti dia sudah tidak bisa lagi dipakai sebagai saksi. Bukan syahid, nggak bisa. Syahid nikah nggak bisa. Syahid ini nggak bisa. Kenapa? Karena orang ini sudah menghilangkan muruahnya. Seorang talib kalau sudah megang kopiahnya begini dicopot, seharian nggak pakai songkok kepala, hilang muruahnya. Sekarang ini songkok kepala ini, apalagi imamah, jubah, apalagi selendang begini, ini kehormatan dan ini mencegah. Songkok kepala, imamah, ini mencegah keburukan. Sarung mencegah keburukan. Sekarang saya mau tanya, apa ada orang pakai imamah, pakai jubah, pakai selendang, pakai ridak begini ke gedung bioskop? Nggak mungkin. Setidaknya orang pakai gini nggak mungkin lihat maksiat. Pakaian ini bisa mencegah dia dari keburukan. Masa ketika yang namanya kalau di Indonesia, di Jawa sana kan apa? Alun-alun. Sini namanya alun-alun juga ya. Medan itu, lapangan itu, alun-alun. Kalau di sana namanya alun-alun. Alun-alun itu tempat kalau sudah waktunya malam jam 10 malam ke atas itu isinya adalah orang-orang itu. Laki perempuan yang bukan istrinya, pelukan. Nanti di semak-semak di situ main. Tak mungkin seorang yang alim ada di situ. Santri pakai selendang, pakai ini.
Tapi ini hanya sekedar rusum, hanya sekedar baju saja. Hakikatnya Anda sebagai santri ada di dalam hati. Mau pakai apapun Anda tetap santri. Ada guru mu'ti of tidak ada guru mu'ti, Anda tetap pakai songkok kepala. Jangan kalau ada ustadznya takut songkok kepalanya dipakai, bajunya dipakai. Begitu nggak ada, lepas bajunya. Kelihatan itu namanya pusernya. Tak boleh. Jadi artinya tetap menjaga kehormatan dimanapun Anda berada, sirran wa alaniyah. Baik di waktu yang sepi atau di tempat khalayak banyak, tetap Anda menjaga kehormatan Anda sebagai seorang muslim yang baik. Insyaallah dalam kesempatan lain Ustaz bisa diisi dengan hadirnya para guru, para santri, dan insyaallah Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada beliau guru mu'ti dan semua para dewan asatid yang ada di Pondok Pesantren Rawdatul Talibin, serta Allah Ta'ala mudah-mudahan muliakan dan angkat derajat mereka para santri yang ada di Pondok Pesantren ini. Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan mereka insyaallah qurrata ain li sayyidil mursalin wa li masyayikhihim ajma'in ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Demikian apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat bagi kita sebagai santri. Sekali lagi mudah-mudahan nanti ada waktu dan kesempatan kita betul-betul dapat melaksanakan daurah kitab ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga dapat bertemu kita kembali. Terima kasih ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.